Segenap walau kita Syekh Mursyid yang hadir pada manakan online internasional pada pagi hari ini di antaranya Romo Yai Mahya, Bapak Kiai Dr. Rahmat Hidayat, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Wiatno, wabil khusus kepada Sahibul Hajat. Pada pagi hari ini Bapak Haji Iskandar dan Ibu Haja Nurmala dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarang Abah. Amin. Penafat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala qala syekhuna mursyidna murabbi arwahina hadati Syekh Muhammad Abdul Qadir fi kitabihi Fadailus Syuhur qala Allah taala abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitan ni'mata ala yadaihi wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir qala Allah taala wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru wazratu wizra ukhra. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Wangala Sahabat dalam kitab Fadailus Syuhur membahas tentang Sya'ban wa syukur. Guru kita mengingatkan kepada kita semua mengutip hadis qudsi yakni abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitan ni'mata ala yadaihi. Hambaku kata Allah. Ini asalnya ya abdi, ianya dibuang. Hambaku, wahai hambaku. Lam tashkurni, kamu tidak dikatakan syukur kepada aku. Kamu belum dikatakan orang yang berterima kasih kepada aku. Kata Allah, idza lam tashkur man ajratan ni'mata ala yadaihi. Kalau kamu belum bisa berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat kepadamu. Jadi kalau kita belum bisa berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah nikmat Allah, berarti kita belum termasuk bersyukur. Maka Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi mengingatkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bisa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah sosial. Artinya segala nikmat Allah yang kita terima ini tidak langsung dari Allah blak kepada kita. Semua melalui perantara. Ada perantara saudara kita, ada perantara tetangga kita, ada perantara orang-orang yang tidak kenal tahu-tahu ngirim sesuatu kepada kita. Itu hakikatnya dari Allah. Sebagai wasilahnya adalah beliau-beliau itu. Nah, maka Allah peringatkan, guru kita mengingatkan, kamu belum terima kasih kepada Allah kalau kamu belum berterima kasih kepada mereka. Ya, yang menjadi perantara nikmat Allah nyampe kepada kita. Nah, ini penting sekali. Dan nikmat yang terbesar bagi kita sebagai ikhwan adalah talqin zikir. Kita menerima talqin zikir dari siapa? Dari Allah hakikatnya. Wasilahnya siapa? Wasilahnya adalah guru kita. Ya, Abah Anom, Abah Aos sekarang. Ini wasilahnya sampainya zikir itu. Maka kita tidak bisa dikatakan orang yang syukur kepada Allah kalau kita belum bisa berterima kasih kepada guru kita. Nah, maka bagus sekali dalam sambutan-sambutan manakib di online ini. Ya sebelum ke yang lain, bersyukur kepada Allah. Terima kasih Abah, terima kasih Umi, terima kasih Bunda Haya, Bang David, dan lain sebagainya, Pak Profesor Priyatno yang menjadi wasilah terselenggaranya acara ini. Nah, ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia adalah wujud kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang didahulukan siapa? Guru kita. Harus kita dahulukan terima kasih Abah. Ya, makanya sering sekali diungkapkan laula eh, ini kalau laula syaihi
lam araftu rabbi. Kalau tidak karena guruku, kalau bukan wasilah guruku, niscaya aku tidak akan tahu Tuhan. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan. Ya. Sudah makrifat kepada Allah. Wasilahnya siapa? Abah guru kita. Abah lah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses talqin. Jadi talqin itu bukan sembarangan. Itu kita disoankan ruhani kita, dikenalkan hati kita kepada Allah. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain. Makanya salah, benar sekali yang disampaikan oleh para pemangku manakib ketika sambutan. Nah, disambut online, di manakib online. Terima kasih. Allah ya Allah kasih bersyukur kepada Allah. Terima kasih Abah. Ya harus segalanya. Abah didahulukan. Ya, karena kita sebagai orang yang mendapatkan nikmat wasilah guru kita, kita harus berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah sampainya nikmat Allah kepada kita semua. Nah, karena kalau tidak terima kasih kepada orang yang menjadi perantaranya nikmat sampai kepada kita, kita ditolak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih yang pertama kepada siapa? Kepada guru mursyid. Makasih apa segala semuanya. Ya, kenapa? Ya, bagaimana kita nggak terima kasih? Kita semua diurus oleh guru. Ya, ruhani kita diurus, jasmani kita diurus, dunia kita diurus, sampai akhiratnya juga kita diurus oleh guru. Ya, jutaan murid yang ada. Bandingkan dengan diri kita. Kita punya anak baru dua tiga aja repotnya minta ampun, yang ini minta ini, yang ini minta ini, yang ini begini, yang ini. Kita punya anak dua tiga aja repot. Ya, kalau orang tua kita nggak tanggung-tanggung anaknya 10, 12, 15, ada yang 20. Nah, kita baru 2 3 orang aja udah puyeng kita. Puyeng pendidikannya, puyeng biayanya, puyeng ngurusin tingkah lakunya. Coba bayangkan, kita baru 2 3 ngurus 2 3 orang aja udah puyeng. Bagaimana guru kita yang ngurus sekian juta ikhwan. Dan sekian juta ikhwan ini punya masalah masing-masing. Ya, banyak kan yang bandelnya daripada yang nurutnya. Banyak kan yang ngeyelnya daripada yang diemnya. Banyak kan yang ngeluhnya daripada yang cerita keenaknya. Ini. Coba, wah, maka dari itu kita memang setiap saat emang kita harus selalu ingat guru kita. Ya, itu namanya Robito. Ingat guru kita. Semua kita bisa begini-begini jasa guru. Kita bisa zikir. Ini hasilnya guru. Kita bisa khataman, bisa manakib. Ini semua guru. Kita bisa bangun malam karena kita ada energi yang disalurkan oleh guru kita kepada kita. Ini harus kita punya perasaan ini. Karena kita tanpa guru ini kita nggak bisa apa-apa. Ya. Tanpa apa kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak ketemu dengan guru musik, yakin sampai sekarang kita menjadi orang yang gelandangan, luntang-lantung nggak jelas. Kena angin timur ke barat, kena angin ke barat ke timur, ngalor gitu nggak jelas. Tetapi dipertemukan kasih sayang Allah kepada kita semua. Dipertemukan kita dengan guru mursyid. Udah tinggal makmum, tinggal ikut, tinggal amin. Pasti selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi kita Pak, yang berterima kasih yang utama kepada guru kita. Bagaimana bentuk terima kasih kepada kita? Kita balas kebaikan guru, berkhidmat kepada guru semampu kita. Ada yang pakai otak, ada yang pakai pundak, ada yang pakai pesak. Artinya ada kita berkhidmat, ada dengan ilmu, berkhidmat dengan tenaga, berkhidmat dengan dana. Ya. Ini adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada guru kita yang telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kita harus bersyukur, manusia yang harus kita syukuri? Orang tua yang kedua. Orang tua kita yang secara dohir melahirkan kita. Makanya ajaran guru kita luar biasa. Setiap hari kita disuruh sholat, namanya sholat birrul walidain. Sholat untuk orang tua. Sholat yang pahalanya kita tujukan kepada orang tua.
Ini luar biasa. Ya, setiap kita sholat juga kita ada kirim Fatihah kepada orang tua kita, summa ila rohi abaina wa ummahatina. Setiap saat. Ini bentuk terima kasih kita kepada orang tua. Ya, bentuk terima kasih kita kepada orang tua. Bersyukur kita dilahirkan oleh orang tua. Bahkan acara spesial ulang tahun pun kita disuruh ya berdoa. Setelah kita doa selesai, kita sungkem kedua orang tua kita. Apa? Berterima kasih. Berterima kasih kepada ibu, kepada bapak yang telah melahirkan kita. Ini ajaran daripada guru mursyid kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini bentuk nyata syukur kepada orang tua. Bahkan yang sekarang ini kan bulan Sya'ban. Lihat nanti. Apalagi nanti pertengahan Sya'ban ke sono setelah nisfu Sya'ban. Ini banyak sekali kuburan-kuburan ramai. Kuburan-kuburan ramai. Yang panen tukang kembang, imam tahlil, yang panen. Ya. Kenapa dikatakan bulan roah, bukan arwah? Ya. Jadi bulan Sya'ban ini dikatakan bulan arwah, bulan roah. Bulan kurung iling arwah. Maka kuburan ramai. Orang-orang yang biasa, ya orang-orang Jawa ada tradisi nyekar, nyekar, munggahan, dan lain sebagainya. Itu ya intinya apa? Kirim doa kepada orang sebagai bentuk terima kasih kepada orang tua. Yang di Jawa pulang kampung dulu, yang di Sumatera pulang kampung dulu, rupa lu menjelang puasa. Dalam rangka itu bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua dengan mendoakan. Ya, lah apakah ikhwan tidak pernah nyekar? Hei, kalau masalah ikhwan jangan ditanya ajaran guru kita. Ya, mungkin secara kelihatan mata ya tidak terlihat, tapi yang namanya ruahan itu ikhwan. Setiap saat ikhwan itu ruah. Apa ruahan itu? Kirim arwah, kirim doa buat arwah. Ini kerjaan ikhwan sehari-hari. Ya, mana akib khataman sumaila arwahi, sumaila arwahi, sumaila. Itu ruahan yang tidak dilakukan oleh orang di luar ikhwan. Jadi luar biasa mengajarkan oleh guru kita. Berarti nggak usah nyekar juga, ya nggak begitu juga. Kalau ada kesempatan datang. Ya. Kalau ada kesempatan kita nyekar ke orang tua secara zahir. Ya kalaupun misalnya nggak bisa jangan dipaksain. Nyekar kita setiap hari kita sudah nyekar. Ya. Seperti juga kata guru kita, ibadah haji, udah ibadah umroh itu. Secara hakikat semua yang sudah ditalkin adalah sudah haji, sudah umrah. Secara hakikat. Tapi bukan berarti nggak perlu ke sono, nggak perlu haji. Tetap perlu kalau kita ada uangnya, ada dananya, ada kesempatan berangkat, ambil sertifikatnya kata abah-abah gitu, ngambil sertifikatnya, istilahnya registrasi, ya ininya sertifikatnya diambil. Nah, jadi kita sekarang ini juga luar biasa. Kita tidak menyalahkan kepada orang lain. Mereka hanya cuma bulan arwah, bulan roah doang, bulan syakwan doang ziarahnya. Biarin aja. Emang ilmunya sampai segitu. Nah, kita yang sudah yang diajarkan oleh guru kita, ruahan tiap saat. Subhanallah ruahi abaina, subhanallah ruahi ummahatina, arwahi, arwahi, arwahi. Itu adalah ruahan. Ini bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Nah, lalu kepada siapa lagi kita berterima kasih? Kepada siapapun, ya. Ya terutama kepada guru, yang kedua terutama kepada orang tua, dan juga kepada teman-teman kita, keluarga kita yang menjadi wasilah sampainya nikmat Allah kepada kita. Ya, kepada kita. Orang-orang yang nunjukin jalan, yang dulu ngajak kita ke Suryalaya, ke Sirnarasa. Itu orang berjasa kepada diri kita. Ya, mungkin wasilahnya teman kita, wasilahnya saudara kita, ditunjukkan, yuk diajak ke Sinarasa, diajak ke Suralaya, itu juga harus kita berterima kasih kepada Allah. Kalau nggak diajak sama dia, nah saya ini kenal Allah, diajak zikir ini si wasilahnya si Anu si Anu. Nah, kita harus berterima kasih kepada orang itu yang menjadi wasilah sampainya zikir kepada diri kita. Ya.
Itu yang lebih utama. Bahkan ya semua kita ini harus berterima kasih. Ya, semua kita makan nasi, kita makan nasi tiap hari. Kita juga sebenarnya harus berterima kasih kepada petani. Masih banyak petani ya yang masih mau nanam padi. Ya, dengan petani nanam padi, kita alhamdulillah di Jakarta yang nggak tahu nanam-nanam, kita tinggal makan nasi. Wasilahnya siapa? Itu adalah para petani. Kita harus berterima kasih kepada petani. Ya, meskipun oknum-oknum tertentu ya kurang ajar. Petani dikerjain aja. Tapi kita tidak diajarkan seperti itu. Kita berterima kasih kepada tukang ojek. Kita gojek ke tempat mana kita. Nah, berterima kasih juga. Itu menjadi wasilahnya sampai kita kepada tempat tujuan. Kepada Grab Car, kepada supir Grab, kepada supir ini ojek online. Ya, tapi kan kita bayar. Dia meskipun bayar, ada duitnya. Kalau nggak ada tukang ojeknya, kita nggak bisa nyampe. Ya. Maka kita berterima kasih kepada tukang ojek. Makasih ya, makasih ya, makasih. Bila perlu tambahin. Ada kurang, ada kembalian nih, ini nggak ada kembalinya, udah ambil. Itu bentuk terima kasih kita kepada mereka. Itu namanya menjadi wasilah sampainya nikmat kita kepada tempat tujuan kita. Berterima kasih jika kita sebagai orang tua, kita sebagai wali murid, berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita ilmu, anak kita ilmu. Anak kita diajarkan ilmu matematika, anak kita diajarkan ilmu agama, anak kita diajarin ngaji. Kita juga harus terima kasih kepada mereka. Bukannya dibully, bukannya dilaporin ke polisi, ini orang udah kurang ajar. Nah, terima kasih. Anak kita bisa ngaji, wasilahnya dia. Kita terima kasih kepada dia. Anak kita ini ngerti, ngerti huruf, ngerti, ngerti akhlak, ngerti adab. Ini ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Lah itu yang ngajarin ini guru-guru anak kita. Di sekolah, di madrasah, di tempat anak-anak kita ngaji. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Yang menjadi wasilah sampainya ilmu kepada anak kita. Sampainya ilmu kepada anak kita. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Ini diajarkan oleh guru-guru kita. Terutama guru kita filsafat. Harus menghormati ahli ilmu. Ya. Ahli ilmu itu dihormati. Ilmu apapun nggak mesti harus ilmu agama. Maka para wakil talkin guru kita juga luar biasa guru kita. Apalagi para profesor-profesor. Ya, tidak semua profesor yang ahli wakil talkin itu ahli agama, tidak semua. Tapi yang jelas beliau itu ahli ilmu. Bapak Profesor Edi, ayah Anda Profesor Edi, beliau ahli serangga. Bapak Profesor Supadi, beliau ahli pendidikan. Ya, Bapak Profesor Supadi, beliau ahli psikologi. Dan lain sebagainya. Semua ini ahli-ahli ilmu. Apa? Itu adalah dihormati. Penghormatan dari guru kita kepada ahli ilmu. Dan kita semua sebagai yang diajar, kita wajib berterima kasih kepada mereka, kepada beliau-beliau. Ini semua sebagai manifestasi, sebagai wujud nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.